Oke, sekarang kita memasuki modul 3 yang akan membicarakan tentang pemicu naluri sentuhan. Hal pertama yang harus kamu tahu tentang pemicu naluri sentuhan adalah wanita yang memiliki pemicu naluri sentuhan dapat cinta mati jika dia disentuh dengan benar. Jadi kata kuncinya di sini disentuh dengan benar. Kamu tidak bisa sembarangan menyentuh dia lalu dia cinta mati. Harus menyentuhnya dengan benar. Oleh karena itu, saya akan berbagi kepada kamu tentang bagaimana menyentuh wanita yang memiliki pemicu naluri sentuhan dengan benar. Dan saya juga akan membicarakan tentang apa yang harus dihindari agar kamu tidak salah dalam menyentuhnya. Oke, yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi wanita dengan naluri dasar sentuhan. Ada 4 hal yang bisa kamu lakukan untuk mengidentifikasi bahwa seorang wanita memiliki pemicu naluri dasar sentuhan. Yang pertama, dia sering menyentuh dirinya sendiri. Jadi jika kamu berbicara dengan wanita, lalu dia suka menyentuh tangannya sendiri, mengusap-usap tangannya, pegang-pegang rambutnya, lalu mengusap-usap pipinya. Yang intinya adalah dia sering memberikan usapan-usapan atau sentuhan-sentuhan kecil atau besar kepada dirinya. Dan hal ini dilakukan sesering mungkin oleh sang wanita, bukan sesekali. Jadi misalnya kamu berbicara dengan wanita, dia mengusap-usap tangannya, atau dia pegang-pegang rambutnya, atau dia usap-usap alisnya. Jika wanita hanya sesekali menyentuh dirinya, itu tandanya dia bukan pemicu nalurinya cinta mati. Jadi kalau dia agak sering, berarti itu pemicu naluri cinta mati. Yang kedua, untuk mengidentifikasi wanita dengan naluri dasar sentuhan adalah dia menyentuh kamu. Menyentuhnya bisa pukul-pukul di bahu, atau dia cubit-cubit kamu, atau dia mengusap punggung kamu, atau mungkin menyentuh rambut kamu sedikit. Nah, biasanya kalau kamu baru kenal dengan seorang wanita dengan naluri dasar sentuhan, dia akan menyentuh kamu namun dengan sentuhan-sentuhan kecil. Tidak menyentuh kamu dengan sentuhan-sentuhan besar atau sesering mungkin. Namun dia pasti akan menyentuh kamu dengan sentuhan-sentuhan kecil. Dan hal ini akan sering terjadi dari awal kamu bertemu. Lalu berikutnya, untuk mengetahui atau mengidentifikasi seorang wanita dengan naluri dasar sentuhan, kamu bisa memperhatikan tingkah lakunya pada saat dia sedang bersama teman-temannya, entah itu teman pria atau wanita. Apakah dia touchy atau tidak? Touchy itu adalah dia suka menyentuh teman-temannya. Misalnya kalau dia bersama teman wanitanya, entah dia cipika-cipiki atau melakukan sentuhan-sentuhan yang biasa dilakukan oleh wanita pada saat berinteraksi. Untuk tahu sentuhan-sentuhan wanita pada saat berinteraksi, kamu bisa menyaksikan TV series dengan judul Sex and the City. Nah, di situ ada 4 karakter wanita dan lihat bagaimana interaksi mereka, dan akan terjadi sentuhan-sentuhan pada saat wanita dengan teman-temannya sedang berinteraksi. Berikutnya adalah hormon. Maksudnya apa? Maksudnya wanita yang memiliki pemicu naluri dasar sentuhan, mereka biasanya memiliki hormon pria lebih banyak dari wanita biasanya. Dan ini terlihat dari bulu-bulu tangan yang lebih banyak. Jadi kamu juga dapat melihat jika sang wanita memiliki bulu-bulu halus lebih banyak di tangannya, atau bahkan seperti membentuk kumis tipis, itu menandakan hormon prianya tinggi. Dan biasanya wanita dengan hormon pria tinggi yang memiliki bulu-bulu tipis, mereka memiliki naluri dasar sentuhan. Gosipnya, wanita yang memiliki hormon pria tinggi dan memiliki bulu-bulu tipis memiliki nafsu seks yang tinggi. Saya tidak tahu tentang hal itu. Yang jelas, mereka yang memiliki bulu-bulu tipis dan memiliki hormon pria yang tinggi adalah wanita yang memiliki naluri dasar sentuhan. Nah, itulah 4 cara buat kamu untuk mengidentifikasi seorang wanita dengan naluri dasar sentuhan. Sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk membuat sang wanita cinta mati kepada kamu dengan sentuhan pastinya, dan apa yang harus kamu hindari? Saya bagi banyak teknik untuk wanita dengan naluri dasar sentuhan. Hal paling penting yang harus kamu lakukan adalah tentu saja menyentuh sang wanita. Namun dilemanya, kamu tidak bisa seenaknya menyentuh sang wanita lalu dia cinta mati. Kenapa? Karena jika kamu seenaknya menyentuh sang wanita di saat yang salah dan di tempat yang salah, maka sang wanita akan menjadi tidak nyaman. Dan ingat, pintu menuju naluri dasarnya adalah tentu saja kenyamanan.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana kamu menyentuh sang wanita namun tetap membuatnya nyaman? Kamu dapat menyentuh wanita kapanpun kamu mau jika dia sudah tertarik atau mungkin sudah cinta dengan kamu. Namun pada saat dia belum cinta dengan kamu atau belum tertarik, kamu tidak dapat sembarangan menyentuhnya. Sekarang, bagaimana tekniknya untuk dapat menyentuh wanita namun tetap menjaga kenyamanannya? Kamu bisa membuat alasan untuk melihat hal-hal atau benda-benda yang ada dalam tubuhnya, dan kamu memberikan alasan untuk melihat benda tersebut dan kamu sentuh bagian tubuh di mana benda tersebut berada. Contohnya, misalnya dia pakai kuteks atau warna kuku yang bagus atau unik. Kamu bisa berkata kepada sang wanita, "Ih, bagus banget kukunya. Sini coba lihat dong." Dan kamu tarik tangan sang wanita dan kamu lihat kukunya. Namun tanpa disadari, tangan kamu dan tangan dia sudah bersentuhan. Kamu bisa sedikit mengelus-elus kuku sang wanita lalu kenakan sedikit ke kulitnya. Nah, dengan begitu dia akan merasakan sentuhan yang tentu saja dia juga tetap nyaman karena kamu melihat dan menyentuh kuku sang wanita. Lalu kamu juga bisa menyentuh tangan sang wanita. Kamu bisa berkata, "Kamu tahu nggak, aku bisa baca garis tangan loh. Sini deh tangan kamu." Dan sang wanita memberikan tangannya. Dan wanita juga nyaman karena dia berpikir kamu bisa baca garis tangan. Padahal kamu lucu-lucuan aja. Bisa atau tidaknya kamu baca garis tangan, kamu bisa bikin semacam skenario lucu-lucuan komedi seakan-akan kamu membaca garis tangan sang wanita. Lalu pada saat tangan sang wanita bertemu dengan tangan kamu, terjadilah sentuhan. Kamu juga bisa mengusap-usap sedikit tangan sang wanita agar dia dapat merasakan sentuhan. Dan disitulah akan terjadi sebuah gejolak karena sang wanita memiliki naluri dasar sentuhan. Lalu berikutnya kamu juga bisa melihat rambutnya. Misalnya dia membuat rambutnya berwarna-warni atau mungkin dia membuat bentuk rambut yang lucu seperti keriting-keriting atau seperti apa. Kamu juga bisa berkata, "Ih, rambut kamu bagus ya." Lalu sambil kamu menyentuh rambutnya secara casual. Jadi seakan-akan memang kamu ingin melihat rambutnya dan kamu sentuh langsung. Dan pada saat kamu menyentuh rambutnya, kamu bisa membelai rambutnya perlahan-lahan dan belayan kamu tersebut akan tentu saja memicu naluri dasar sentuhan sang wanita. Lalu berikutnya, jika sang wanita menggunakan jam tangan bagus, kamu juga dapat menggunakan alasan untuk melihat jam tangannya. Jika dia menggunakan baju bagus, misalnya bajunya warna gold, lalu di pundaknya itu ada semacam warna-warna orange atau yang berbeda dari gold yang menurut kamu bagus, kamu bisa bilang, "Ih, bajunya bagus ya," sambil langsung menyentuh bahu sang wanita. Lalu misalnya dia menggunakan menggunakan baju lengan panjang, kamu juga bisa bilang, "Ih, bagus ya bajunya, lengan panjangnya tuh unik atau bahannya halus." Lalu kamu langsung menyentuh bagian tangan sang wanita dengan baju panjangnya pastinya dan berikan sentuhan. Lalu bisa juga kamu sentuh cincin, gelang, atau anting sang wanita. Jadi gunakan benda-benda yang dipakai oleh sang wanita sebagai alasan untuk kamu menyentuhnya. Satu hal di sini yang ingin saya tekankan bahwa jika kamu menyentuh sang wanita terlalu lama, maka sang wanita tidak akan merasa nyaman karena tidak normal. Oleh karena itu kamu harus memperhatikan durasi berapa lama kamu menyentuh sang wanita. Jika awal-awal kamu menyentuh sang wanita, usahakan untuk durasinya tidak terlalu lama. Dan jika kamu terlalu lama menyentuh sang wanita akan memberikan kode bahwa dia tidak nyaman. Dan pada saat dia tidak nyaman, kamu tetap menyentuhnya, dia akan langsung menutup pintu kenyamanannya. Saya akan membicarakan durasi dan apa kode-kode yang wanita berikan pada saat dia mulai tidak nyaman dan saat dimana kamu harus melepaskan sentuhan kamu kepada sang wanita setelah ini. Berikutnya kamu juga bisa menggunakan teknik sentuhan ala sosialita. Jika kamu melihat sosialita bergaul atau bertemu, biasanya mereka akan berpelukan atau cium pipi kiri kanan. Nah, itu juga dapat kamu praktekkan kepada sang wanita. Untuk saya pribadi, jika saya dikenalkan seorang wanita dari teman saya, biasanya saya langsung bersalaman, lalu setelah hangout atau ngobrol, pada saat mau berpisah, saya langsung cium pipi kanan, cium pipi kiri. Dan hal tersebut saya lakukan secara natural atau alami, tanpa dibuat-buat. Karena memang wanita-wanita di lingkungan sosial saya sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Dan itu lumrah. Saya tidak tahu kalau di lingkungan kamu
Yang jelas kalau di Jakarta, khususnya lingkungan high society, hal itu normal-normal saja untuk cipika-cipiki. Dan pada saat bertemu, juga bisa kamu cipika-cipiki juga. Yang jelas ketemunya ini pertemuan kedua atau ketiga. Kalau dari awal baru kenalan cipika-cipiki, aneh. Biasanya kalau baru kenalan awal, cukup salaman aja. Nah, pada saat mau berpisah, baru cipika-cipiki biasanya. Lalu pertemuan berikutnya, begitu ketemu, langsung cipika-cipiki aja. Itu akan membuat sensasi sentuhan yang sangat besar, khususnya untuk wanita dengan naluri dasar sentuhan. Lalu kamu juga bisa merangkul sang wanita. Bedakan antara memeluk dan merangkul. Memeluk adalah kamu memeluk sang wanita dari depan, sedangkan merangkul dari samping. Kamu boleh memeluk sang wanita jika dia sudah tertarik atau cinta dengan kamu. Namun, jika masih awal-awal atau belum tertarik dan cinta, kamu hanya dapat merangkulnya. Dan rangkulan itu akan sangat berpengaruh sekali. Jadi bagaimana cara merangkulnya? Cara merangkulnya adalah dengan teknik yang saya sebut dengan teknik saya cuma bercanda. Jadi misalnya kamu berbicara dengan sang wanita, terus kamu berbicara sesuatu yang shocking atau yang bikin sang wanita kaget atau shock, lalu kamu bisa rangkul dia dan berkata, cuma bercanda kok. Dan hal itu normal. Kenapa? Karena pada saat seseorang shock atau kaget, untuk menenangkan orang tersebut adalah dengan merangkulnya. Jadi kamu bisa melakukan teknik flirting kepada sang wanita. Nah, saya tidak akan membahas teknik flirting di sini. Kamu bisa membaca di pencintadeswanita.com tentang flirting, atau jika kamu sudah pernah mengikuti seminar saya atau membaca e-book Cara Memikat Wanita Idaman Anda, kamu akan tahu tentang teknik flirting. Jadi kamu menggunakan teknik flirting, kamu bercanda, kamu joke, selalu wanitanya kaget atau shock. Kamu langsung merangkul sang wanita dan berkata, bercanda kok. Jangan kaget gitu dong, atau jangan takut gitu dong, atau jangan shock gitu dong. Lalu setelah merangkul, lepaskan. Nah, itu juga dapat menjadi satu teknik untuk dapat merangkul sang wanita. Lalu berikutnya adalah menyentuh rambutnya pada saat dia sedang setir mobil. Nah, ini juga teknik yang sering saya lakukan. Jadi banyak teman-teman wanita saya yang sering antar jemput saya menggunakan mobil. Dan sedikit informasi bahwa saya tidak bisa menyetir mobil, by the way. Jadi teman-teman wanita saya tidak punya pilihan lain. Kalau mau ajak saya jalan, biasanya mereka akan jemput saya dan anterin saya naik mobil. Dan pada saat mereka naik mobil, mereka pasti nyetir. Dan pada saat nyetir, saya duduk di depan sambil ngobrol, saya dapat membelai rambut mereka. Dan ini saya lakukan dengan tidak sengaja dan secara alami aja. Karena memang secara insting atau naluri, hal ini terjadi secara otomatis bagi saya. Namun kamu juga dapat melakukan ini jika kamu dengan sang wanita sudah cukup dekat. Mungkin kalian hanya baru teman, tapi entah gimana saya temukan bahwa hal ini seperti dianggap normal oleh wanita. Sambil ngobrol, lalu saya belai rambutnya, saya usap-usap, dan sang wanita tidak merasa risih, justru senang-senang aja. Nah, itu juga bisa dapat kamu lakukan. Namun mungkin tidak akan seberhasil saya, karena bagi saya itu natural atau normal atau alami, terjadi secara otomatis. Tapi kamu juga dapat melakukan itu. Coba-coba saja, lihat hasilnya. Jika terlalu aneh, mungkin kamu bisa hentikan. Tapi jika berjalan dengan baik, lancar, bagus ya, teruskan. Lalu kamu juga dapat menyentuh leher sang wanita. Jadi kalau kamu bercanda, kamu bisa sambil ketawa-tawa menyentuh leher sang wanita. Rese gitu. Kalau kamu bercanda dengan seseorang, lalu kamu sedang kesalnya tapi kesal sambil bercanda ya, rese, apaan sih gitu. Yang kamu dapat lakukan adalah mencekik leher belakangnya, tapi pelan-pelan ya, jangan keras-keras, ntar dia mati. Mencekik leher belakangnya dan kamu goyang-goyangin sedikit kayak, rese banget sih, sambil goyang-goyangin leher belakang sang wanita. Lalu kamu lepaskan. Nah, berikutnya juga kamu bisa bergandengan tangan. Entah itu menyeberang jalan, atau entah kamu lagi cerita sesuatu kepada sang wanita, lalu kamu mengilustrasikan gandengan tangan dan lain-lain. Itu juga bisa kamu lakukan. Satu teknik yang sudah lama saya tidak pakai, tapi saya kasih tahu aja buat kamu. Mungkin bisa kamu aplikasikan, yaitu dengan membuat kuis. Kuisnya seperti ini. Kamu tanya sama wanita, kamu kalau misalnya ketemu cowok idaman kamu itu, kamu suka gandeng tangannya gimana? Lalu saya ambil tangan sang wanita, lalu saya gunakan tangan saya untuk menggandeng sang wanita dari jari ketemu jari, lalu dari samping, di mana jari kamu tidak masuk ke jarinya sang wanita, melainkan dari samping, di mana jempol sang wanita bertemu dengan 4 jari kamu, lalu 4 jari kamu tekuk. Ya, seperti itulah
kira-kira? Entah kamu mengerti penjelasan saya atau tidak. Yang jelas, kamu bertanya kepada sang wanita, kamu kalau ketemu pria idaman kamu atau cowok idaman atau cowok yang kamu suka, kamu gandengan tangannya sukanya kayak gimana sih? Nah, kamu langsung berikan contoh sambil menyentuh tangan sang wanita. Nah, itu juga dapat menjadi sebuah alasan untuk menyentuh sang wanita tanpa harus mengganggu kenyamanannya. Nah, itulah yang harus kamu lakukan. Sudah banyak teknik yang saya berikan kepada kamu untuk menyentuh wanita tanpa mengganggu kenyamanannya. Dan itu akan sangat berpengaruh sekali jika sang wanita memiliki naluri dasar sentuhan. Kamu akan segera melihat respon dan perubahan yang sang wanita akan berikan kepada kamu hanya dengan kamu melakukan teknik-teknik tersebut. Namun ingat, dia harus memiliki naluri dasar sentuhan dan kamu tidak membuat pintu kenyamanannya tertutup. Sekarang apa yang harus kamu hindari pada saat kamu melakukan teknik sentuhan ini kepada sang wanita? Yang harus kamu hindari adalah menyentuh sang wanita terlalu lama sehingga sang wanita tidak nyaman. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa pada saat kamu menyentuh wanita, khususnya pada saat-saat awal di mana wanita belum tertarik atau cinta dengan kamu harus dapat tahu durasinya, berapa lama kamu menyentuh sang wanita, dan kapan kamu melepaskan sentuhan kamu. Sekarang bagaimana kamu tahu kapan untuk melepaskan sentuhanmu? Bagaimana taunya? Taunya adalah kamu dapat merasakan sang wanita merasa tidak nyaman. Tahu dari mana wanita tidak nyaman? Pertama, terlihat dari gerakan tangan atau bagian tubuh yang kamu sentuh. Misalnya kamu sentuh tangan sang wanita, tiba-tiba tangannya jadi seperti bergetar atau tegang atau mungkin keringat dingin. Lalu kamu bisa melihat ekspresi wajah sang wanita. Jika dia sepertinya tidak nyaman, maka itu saatnya untuk melepaskan sentuhanmu. Jadi kamu sentuh sang wanita, pada saat dia mulai tidak nyaman, segera lepaskan sentuhanmu. Pada saat-saat awal, kamu menyentuh wanita minimal 3 detik dan maksimal setengah menit. Karena jika terlalu lama, maka sang wanita akan tidak nyaman. Berikutnya, hal yang harus kamu hindari adalah kamu menatap bagian tubuh sang wanita yang ingin kamu sentuh terlalu lama, lalu baru kamu sentuh. Jadi jangan menatap bagian tubuh wanita yang ingin kamu sentuh terlalu lama, lalu menyentuhnya. Itu seperti kamu punya agenda tersembunyi atau kamu punya tanda kutip modus. Jadi boleh kamu lihat sedikit lalu langsung sentuh. Jangan terlalu lama lihat lalu sentuh. Itu sangat menakutkan atau bahasa Inggrisnya creepy. Lalu berikutnya, jangan sentuh bagian-bagian sensitifnya seperti dada, paha, dan ya kamu tahu sendiri. Itulah beberapa hal yang harus kamu hindari pada saat kamu melakukan